Dengan penuh sukacita, saya kembali menyapa Anda di channel Mantis Purba. Jangan lupa tonton terus video ini sampai habis. Semoga dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan Anda. Tapi sebelumnya, jangan lupa like and subscribe. Pada pembelajaran kali ini, saya ingin menjelaskan pembentukan bayangan oleh cermin cekung dan cermin cembung, dan bagaimana dengan mudah untuk menentukan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dan cermin cembung. Mari kita pelajari bersama-sama dengan seksama, supaya dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi kita. Baiklah, kita lanjut ke cermin cekung. Kami mau memperkenalkan dulu, inilah penggambaran sebuah cermin yang dimulai dari sumbu utama. Ini dia cermin cekungnya. Kemudian kita berikan dia titik M, titik F, dan titik O, di mana M adalah sebagai titik pusat kelengkungan, titik F adalah titik fokus, dan jangan lupa bahwa titik M dan titik F ini berada di depan cermin cekung. Ini adalah jari-jari kelengkungannya. Jari-jari kelengkungan atau disebut dengan R. Kemudian cermin cekung adalah bersifat konvergen atau mengumpulkan berkas sinar, yang mana sering digunakan pada lampu senter, lampu mobil, lampu sorot, dan lain-lain. Ada 3 sinar-sinar istimewa cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ini dia pantulannya. Melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini itu sinar datangnya dan sinar pantul. Sekali lagi kami ulang, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M akan dipantulkan juga melalui titik M itu juga. Ini bisa kami perlihatkan, ya. Oke, itulah 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Sebelum kami memulai untuk menjelaskan bagaimana pembentukan bayangannya, maka kami pembagian ruang cermin. Yang pertama dibagi menjadi ruang 1, yaitu antara titik O dan F. Kemudian ruang 2 antara F dan M. Kemudian ruang 3 adalah di sebelah kiri daripada M. Sedangkan ruang 4 di belakang cermin. Sekali lagi, di depan cermin ini ada 3 ruang. Ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Sedangkan di belakang cermin disebut dengan ruang 4. Apa artinya? Bahwa di dalam pembentukan bayangan nanti, maka akan berlaku ruang benda tambah dengan ruang bayangan sama dengan 5. Sekali lagi, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Sebagai contoh, bila benda nanti di ruang 3, maka bayangan di ruang 2, supaya 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi, kalau bendanya di ruang 3, maka dia di ruang 2. Sedangkan bila benda di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. Kalau bendanya di ruang 1, maka bayangan di ruang 4. Sekali lagi, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Bagaimana cara menentukan sifat bayangan cermin? Ya, maka untuk menentukan sifat bayangan cermin cekung ini, sekali lagi di sini ada syarat. Ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Kemudian, bila bayangan di depan cermin, maka nyata
terbalik. Apabila bayangan berada di belakang cermin, maka sifatnya maya tegak. Ingat, maya pasangannya tegak, nyata pasangannya terbalik. Sekarang kita selidiki bagaimana pembentukan bayangannya dan bagaimana sifat bayangannya. Kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Sekali lagi kami ingatkan, 3 tambah 2 sama dengan 5. Ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Bagaimana bayangannya? Apakah diperbesar atau diperkecil? Maka dia diperkecil. Dari mana kita menyelidikinya? Sekarang kita lihat. Ruang bayangan adalah 2. Ruang bendanya adalah 3. 2 lebih kecil dari 3, maka dia diperkecil. Dan sifat bayangannya, kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2, dia berada di depan cermin. Maka nyata terbalik. Maka untuk benda yang berada di ruang 3, maka sifat bayangannya nyata terbalik diperkecil. Kalau benda di ruang 2, maka jelas bayangannya berada di ruang 3. Apakah diperbesar atau diperkecil? Sekarang kita lihat. Dia diperbesar. Kenapa? Karena 3 lebih besar dari 2. Ruang bayangan itu adalah 3, berada dia di sini, di ruang 3 ini, maka dia juga berada di depan cermin. Maka nyata terbalik. Jika benda berada di ruang 1, jelas bayangan di ruang 4, supaya sama dengan 5. Apakah dia diperbesar atau diperkecil? Maka jelas 4 lebih besar dari 1, maka dia akan diperbesar. Sekarang kita lihat, benda di ruang 1, bayangannya berada di ruang 4. Dia berada di belakang cermin. Kalau berada di belakang cermin, maka maya tegak. Jadi, sifat bayangan yang dibentuk oleh benda berada di ruang 1 adalah maya tegak diperbesar. Sekarang bagaimana kalau misalnya benda itu berada di titik M ini, berada dia di titik M, maka bayangannya berada juga di titik M. Kalau benda di titik M, bayangan di titik M, maka jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Maka jelas dia sama besar. Tetapi bayangannya berada di depan cermin, maka nyata terbalik. Sehingga jika bayangan berada di M, saya ulang, jika benda berada di M, maka sifat bayangannya nyata terbalik sama besar. Sekarang bagaimana kalau misalnya benda berada di titik F atau di titik fokus? Maka bayangannya tidak ada atau jauh tak terhingga. Jadi tidak terbentuk bayangan. Semua ini akan kita tunjukkan pada gambar di bawah ini. Sekarang kita lihat bagaimana pembentukan bayangan di ruang 3. Ini dia bendanya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Inilah pembentukan bayangannya. Maka bayangannya bersifat nyata terbalik diperkecil. Dia berada di depan cermin, benda di ruang 2, 2 lebih kecil dari 3, maka jelas dia diperkecil, di depan cermin nyata terbalik. Bagaimana? Gampang? Kita lanjutkan. Bagaimana sifat bayangan kalau bendanya kita letakkan di ruang 2? Ini bendanya. Sinar-sinar istimewanya terjadi perpotongan.
Inilah bayangan yang terbentuk, maka berada di ruang 3. Jadi berada di depan cermin, sedangkan dia diperbesar, kita lihat sifat bayangannya, maka bayangannya bersifat nyata, terbalik, diperbesar. Sekarang bagaimana kalau bendanya di ruang 1? Kalau benda di ruang 1, jelas nanti bayangannya di ruang 4. Supaya 1 tambah 4 sama dengan 5. Kita perhatikan. Ini dia. Maka terjadi sinar perpotongan di belakang cermin, akan terbentuk sebuah bayangan. Maka bagaimana sekarang sifat bayangannya? Maka jelas dia diperbesar dan berada di belakang cermin. Kalau berada di belakang cermin, maka maya tegak diperbesar. Itulah pembentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Sekarang bagaimana teman-teman? Bagaimana semua anak-anakku? Gampang kan? Kita sekarang berada di M. Benda berada di M, maka bayangan juga berada di M. Maka jelas di sini benda ke cermin sama dengan bayangan ke cermin. Jaraknya sama, berarti bayangan bersifat nyata, terbalik, sama besar, karena juga berada di depan cermin. Bagaimana kalau misalnya tepat berada di titik fokus? Ya, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang dari titik M, maka juga dipantulkan kembali titik M. Kita sekarang perlihatkan bagaimana sinar terusan di belakang cermin. Tidak ada pembentukan bayangan karena garis ini adalah sejajar, maka tidak ada perpotongan daripada sinar-sinar pantulnya. Maka tidak terbentuk bayangan atau sering disebut dengan bayangan jauh tak terhingga. Itulah pembentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Sekarang masuk kita ke cermin cembung. Sebuah cermin cembung digambarkan dia seperti ini, di mana titik F dan titik M-nya berada di belakang cermin. Berbeda dengan cermin cekung tadi, kalau cermin cekung titik F dan titik M berada di depan cermin. Sedangkan cermin cembung titik F dan titik M-nya berada di belakang cermin. Jadi letak benda adalah di sini. Ya, sekarang kita lihat kembali. Sebuah cermin cembung dia bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Contohnya adalah kaca spion. Ini adalah jari-jari kelengkungan R. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 berkas sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini dia sinar datang sejajar sumbu utama. Ini dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya. Menuju titik F dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini dia pantulannya. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali seolah-olah berada dari pusat kelengkungan M itu juga. Ini. Oke, setelah kita mempelajari 3 sinar-sinar istimewa pada cermin cekung, maka kita dapat menggambarkan pembentukan bayangan. Bagaimana bayangan kalau bendanya berada di sini? Maka kita gunakan sinar-sinar.
inilah dia pembentukan bayangannya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seakan-akan dari titik fokus, kemudian sinar datang menuju titik pusat M, dipantulkan seakan-akan dari titik M itu juga, maka akan terbentuk sebuah bayangan. Ini dia bayangannya, berada di belakang cermin. Kalau berada di belakang cermin, maka jelas dia akan maya, kemudian tegak. Kita lihat, maka bayangannya maya, tegak, diperkecil. Oke, sekarang yang kedua. Kita lebih jauh lagi dari cerminnya. Ini sekarang bendanya. Bagaimana nanti pembentukan bayangannya? Kita lihat ini semakin kecil lagi. Juga bersifat maya, tegak, diperkecil. Lebih jauh lagi, ini bendanya kita jauhkan dari cermin ini. Kalau dia semakin jauh, ya semakin kecil lagi, juga bersifat maya, tegak, diperkecil. Jadi perlu kami beritahukan bahwa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, dimanapun diletakkan bendanya, maka bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil. Sekali lagi kami ingatkan, pembentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, dimanapun bendanya diletakkan, maka bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil. Demikianlah pembentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dan cermin cembung. Ini kami perlihatkan untuk mengingatkan kembali bagaimana pembentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, di mana sifat bayangannya adalah maya, tegak, sama besar, karena jarak benda sama dengan jarak bayangan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Jangan lupa sebelum Anda tutup, like and subscribe. Terima kasih dari Matius Purba.